Hadirin, mari kita lanjutkan pengajian kita pada malam ini dengan bahasan kitab Syarah Nasaihul Ibad. Sudah giliran yang ke makalah yang serba 4 ke 27. An Sa'ad bin Hilal, dari Sa'ad bin Hilal rahimahullah, telah merahmati dia Allah kepadanya. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza adnaba, apabila dikasih ujian minallahi ta'ala, dari Allah, an'ama alaihi bi arba'i hisalin, akan dapat kenikmatan kepadanya dengan 4 perkara. Apabila kita dikasih ujian berat, sepertinya kita disiksa. Padahal kita dikasih ujian berat. Maka kita pada hakikatnya sedang diberi 4 kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat hebat.
Yang pertama, la yahjubu anhu rizqa, tidak akan terhalang baginya rizki. Tidak ada hijab rizki yang datang kepadanya. Makanya kalau pengen banyak rizki harus siap banyak diuji. Sebab kalau kita udah punya rizki, pengen dikasih lagi sama Allah rizki, serakah namanya gitu. Iya kan? Nah, gitu. Jadi kalau belum dikasih rizki, pengen rizki. Nah ketika kita nggak punya rizki, berarti kan itu datangnya kepada kita kan seperti kita ini sedang dalam keadaan tersiksa. Iya, iya, iya. Jadi kita, kalau kita misalnya lagi dipuji oleh Allah, diberikan satu ujian oleh Allah, sebetulnya kita di balik itu akan diberi nikmat tadi kan. Nikmat yang pertama tadi la yahjubu anhu rizqa, tidak akan terhijab baginya rizki. Ai la yamna'uhu minal rizki, yakni tidak akan ada yang bisa mencegah dia dari menerima rizki. Yang kedua, wala yahjubu anhu sihah, tidak akan ada yang bisa menghalangi kepadanya kesehatan. Jadi dia lebih cenderung hidupnya sehat daripada banyaknya sakit. Maka ukuran orang kayak kita ini, jangan takut kena corona, jangan. Karena kita nggak kok kena corona pun udah diuji kita, ya jangan takut kena corona. Kita udah diuji, ya. Kita punya mobil nggak? Nggak. Kalau kemana-mana kita naik apa? Naik angkot. Kata orang yang naik angkot, kapan gue punya mobil sendiri? Ketika Abi ini punya mobil, sekarang pengen ngerasain lagi bagaimana naik angkot. Pulang balik aja kayak begitu. Gitu. Nah kalau kita sabar tiap hari ke pasar naik angkot, becek-becekan, sebagian kehujanan, insya Allah balasan dari Allah bukan sakit tapi sehat. Gitu, ya. Maka sampai sekarang nggak ada orang gila nggak sakit corona, orang susah nggak sakit corona, ya. Walaupun nggak pakai masker, gitu ya, nggak ada. Makanya kalau lagi ngaji ini perempuan jangan suka pakai masker depan saya, buka aja maskernya. Gitu. Kalau anda pakai masker depan saya berarti anggapannya saya lagi sakit. Kamu takut nular, buruk sangka kamu sama guru kamu, betul nggak? Iya, gitu. Depan Ustaz Mizan lagi ngaji pakai masker, berarti ente curiga sama Ustaz Mizan, jangan-jangan Ustaz Mizan sakit. Nanti sakitnya Ustaz Mizan nular sama gua. Tuh, nggak boleh. Itu namanya suuzon, sangka jelek. Iya. Jadi kalau kita diberikan satu ujian berat, tidak akan ada yang bisa menghalangi kita untuk mendapatkan kesehatan yang prima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren ya? Nah, gitu. Emang kita bisa ngapain hari ini? Kata Nabi, kalau ada wabah di kampung, di daerah, atau di negara, orang negara itu jangan keluar, yang di luar tahan. Nah kalau kita sekarang udah di rumah suruh keluar, dari luar ke rumah lagi, ya tinggal bolak-balik melulu, ya ribet urusannya, betul nggak? Nah gitu. Insya Allah. Kenapa?
Karena separah apapun, sehebat apapun, sedahsyat apapun penyakit yang datang di negara kita, karena kita warga situ, warga negara situ, kalau giliran kita nggak kena mah nggak kena, betul? Betul. Karena Allah kan ngenainnya kan nggak tahu kita sama siapa. Ya, nggak usah kita curiga sama Allah. Jangan-jangan ntar gue ketularan, jangan. Berarti curiga sama Allah kita. Kita harusnya punya sangka husnuzon, Allah nggak bakal ngasih sakit sama saya. Biar sama yang lain aja. Kan jadi enak begitu, betul nggak? Betul nggak? Itu orang yang nikah, kalau nggak punya sangka baik sama Allah, nggak mau dia nikah. Takut kena corona. Kenapa coba? Kecipratan ludah aja kena corona. Kecipratan ludah. Nah kalau pengantin baru kan bukan kecipratan ludah, ciuman masuk ludah. Iya, betul nggak? Kecipratan apa masuk ludah? Banyakan mana kalau kecipratan apa masuk? Kok dia mau nikah? Berarti dia pede, husnuzon sama Allah. Gua mau nikah karena gua nggak bakal kena corona. Buktinya nggak kena. Ya, coronanya negatif, perutnya positif. Ya, keren ya, keren ya. Giliran kita yang udah rumah tangga ketakutan. Coba tanyain dah, ibu tuh, ibu Mida, Bu, kalau ibu lagi pelukan sama Pak Ustadz, pakai masker enggak? Disuruh buka. Mana enak pakai masker. Nempelnya cuma nama maskernya dong. Dan dari kayak pun juga kelihatan cakep ya kalau pakai masker mah. Betul nggak? Nah itu. Jadi ini nih keterangan dari Abu Said. Jadi kalau kita lagi dikasih ujian yang berat, kita akan mendapat kenikmatan yang kedua adalah hidup kita selalu sehat, ya, ya. Makanya kalau lagi dikasih ujian jangan ngeluh, jangan ngeluh. Pusing amat sih gua tiap hari ujian gak hilang. Kapan hilangnya? Wah kalau begitu ngeluh. Emang kita bisa ngilangin ujian? Apalagi ngomong Allah tega sama gua, yang lain kayak gua doa kayak begini. Ya ngomong begitu sama Allah. Bayar emang hidup kita sama Allah. Sehat kita bayar gak sama Allah? Bisa kentut kita bayar gak sama Allah? Bisa ngomong kita bayar gak sama Allah? Ngapain protes? Iya betul. Jadi adilnya Allah sama kita itu, hidup kita berpasang-pasangan, itu adilnya. Jangan kita keburu ngomong Allah gak adil. Adilnya Allah itu kita hidup berpasang-pasangan. Ada yang sakit, ada yang sehat, ya. Betul. Ada yang sakit, ada yang jelek, ada yang kan kata kita itu. Kata Allah mah enggak ini. Enggak ada orang jelek. Betul. Ya. Betul. Yang jelek mah siapa? Yang jelek siapa? Yang jelek siapa? Binatang. Yang jelek itu binatang. Kita mah cakep. Makanya yang ngatain jelek jangan marah kalau dikatain, balikin aja. Emang lu bisa bikin kayak gua? Mendingan gua jelek daripada lu cakep, besok ada mantan cakep. Kalau gua mau jelek gak ada mantan jelek. Ayo. Coba kalau mudanya ganteng, perempuannya cantik, sombong, yang ganteng sombong, gua cantik, yang perempuan, yang laki ganteng, sombong. Besok udah jadi aki-aki sama nenek, cuman mantan ganteng, mantan cantik. Kalau jelek, dari muda jelek sampai tua
jelek, ada nggak mantannya? Nggak ada, makanya mendingan yang jelek, nggak ada mantan jelek. Betul nggak? Kayak gitu. Yang penting syukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya syukur, enjoy hidup kita, ya. Iya. Kalau kita nggak syukur gini ngeluh, gini gelisah. Percuma hidup kayak begitu, udah hidup di batas, gelisah melulu. Senang belum mati aja loh. Ya dapat apa-apa. Iya. Di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Yang ketiga apa yang akan didapatkan? Wala yadharu alaihi dzanb. Tidak akan diperlihatkan kepadanya dia punya dosa, dipelihara, dia punya aib, dipelihara, dia punya ujian. Allah pandai menyembunyikan orang yang sabar ketika dia menerima ujian dari Allah Subhanahu. Allah sangat pandai gitu. Allah akan merahasiakan terhadap orang lain bahwa dia sebetulnya lagi dalam keadaan tidak enak, dalam keadaan tidak enjoy. Oh, lagi ada ujian nih gitu. Maka Allah tutup. Yasturuhu, ditutupnya. Kemudian yang keempat apa? Wala yu'aqibahu ajilan. Dia tidak akan disiksa dengan segera, ditunggu dulu, ya, ditunggu dulu. Makanya sekarang saya mau tanya, mendingan enak dulu terus gak enak, apa mendingan gak enak dulu kemudian enak? Hah? Gak enak dulu baru enak, betul. Sekarang kalau kita mau milih nih ya, yang pinter jelek, yang bodoh cakep, milih mana? Hah? Ayo, jujur. Gak bisa jawab. Kenapa gak bisa jawab? Karena kita ini menganggap hanya diri kita yang boleh dikatakan baik, orang lain gak boleh. Kalau ada orang lain mengatakan sama dengan kita, tetap kita akan mengatakan gua beda sama dia. Itu caranya, cirinya orang yang egois. Egois. Ya. Orang kaya gak mau berteman sama orang miskin, egois. Coba kalau orang kaya pengen punya rumah gedong, gak ada orang miskin, bisa dia bikin rumah sendiri. Gak ada yang ngadu, gak ada yang neplok, betul? Nah, gitu. Kita tuh udah begitu. Ya Allah, saya kenapa sih dikasih susah, saya pengen dikasih kaya. Kalau dikasih kaya semua di dunia, repot dikasih kaya semua, betul nggak? Betul nggak? Nyari supir susah. Nanya sama teman, lu mau jadi supir? Gue juga lagi nyari supir, tawarin gua, kan gue juga punya. Susah, betul? Nah gitu. Enak gak? Gak enak. Nah kalau orang pengen jadi dokter semua, gampang cari duit. Mau pergi mana kita misalnya? Nyari orang yang sakit, ya semuanya dokter berebut orang sakit. Iya gitu kan? Sakit semua kagak dokter, ada yang sembuh gak? Gak ada. Itu namanya gak ada. Justru adilnya Allah adalah dalam hidup ini berpasang-pasang.
Ya, ya. Nah, maka oleh karena itu ada risiko. Kalau orang yang diuji dengan kesusahan, sabar. Kalau orang yang diuji dengan kesenangan, syukur. Syukur. Kalau dengan kesenangan, syukur. Alhamdulillah. Kalau lagi diuji dengan kesusahan, sabar. Jangan galau gitu. Jangan galau ya. Jangan.